Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winiati, kelas A2, NIM F10512141010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang interior bumi, litosfer, dan hidrosfer. Materi ini membahas tentang bagian-bagian penyusun bumi serta perannya terhadap kehidupan di planet kita. Pada slide ini kita akan membahas tentang struktur internal bumi atau bagian dalam bumi. Bumi tidak hanya terdiri dari satu lapisan, terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Setiap lapisan memiliki ketebalan, suhu, dan komposisi yang berbeda-beda. Struktur ini sangat penting karena mempengaruhi berbagai proses geologi yang terjadi di bumi, seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, dan pergerakan lempeng tektonik. Oleh karena itu, mempelajari struktur internal bumi membantu kita memahami bagaimana bumi bekerja dan bagaimana fenomena alam dapat terjadi. Yang pertama, kita akan membahas kerak bumi terlebih dahulu. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan paling luar dari bumi dan merupakan tempat tinggal kita hidup. Ketebalan kerak bumi ini sekitar 5-70 km. Kerak bumi tersusun dari berbagai jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metafor. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi 2 jenis, kerak benua, yang kedua kerak samudra. Kerak samudra ini berada di dasar laut, sedangkan kerak benua ini di daratan. Kerak benua ini biasanya lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Lapisan ini sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya kehidupan serta berbagai aktivitas manusia. Ini juga ada fungsi kerak bumi. Kerak bumi memiliki beberapa fungsi penting. Di lapisan ini terjadi berbagai proses geologi seperti pelapukan, erosi, dan sedimentasi yang memengaruhi bentuk permukaan bumi. Selain itu, kerak bumi juga menjadi tempat terdapatnya berbagai sumber daya alam seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya yang dimanfaatkan oleh kita sendiri, yaitu manusia. Semua aktivitas manusia seperti pertanian, pembangunan, dan kehidupan sehari-hari juga terjadi di lapisan kerak bumi ini. Yang kedua itu mantel bumi. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi. Mantel merupakan lapisan yang paling tebal dari struktur bumi dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Mantel tersusun dari batuan silikat yang kaya akan magnesium dan besinya. Mantel juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Suhu di dalam mantel sangat tinggi sehingga sebagian batuan dapat meleleh dan membuat magma atau membentuk magma. Nah, fungsi mantel juga ini, di dalam mantel terjadi arus konveksi, yaitu pergerakan panas dari bagian dalam bumi menuju ke atas. Arus konveksi ini menyebabkan pergerakan lempeng tektonik yang berada di lapisan litosfer. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, serta pembentukan pegunungan. Nah, oleh karena itu, mantel ini memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika bumi. Selanjutnya yaitu litosfer. Litosfer itu merupakan lapisan paling luar bumi yang bersifat kaku. Litosfer terdiri dari kerak bumi dan bagian atas yaitu mantel. Lapisan ini tidak terbentuk satu bagian yang utuh, tetapi terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng ini sangat lambat, tetapi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan perubahan besar pada permukaan bumi. Nah, peran litosfer ini yang sangat penting dalam berbagai fenomena alam. Pergerakan lempeng tektonik di litosfer dapat menyebabkan gempa bumi, aktivitas gunung api, dan pembentukan pegunungan. Selain itu, litosfer juga menjadi tempat berbagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti bahan tambang, mineral,
dan tanah yang digunakan untuk pertanian. Slide selanjutnya itu kita akan membahas hidrosfer. Hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang terdapat di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer meliputi berbagai bentuk air seperti laut dan samudra, sungai, danau, air tanah, dan es di kutub, serta uap air di atmosfer. Semua air yang ada di bumi termasuk dalam hidrosfer. Nah, peran hidrosfer ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu, hidrosfer juga berperan dalam mengatur suhu dan iklim bumi, mendukung berbagai ekosistem, serta dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan seperti air minum, pertanian, transportasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa bumi memiliki struktur yang terjadi dari beberapa lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, litosfer sebagai lapisan terluar bumi berperan penting dalam berbagai proses geologi seperti gempa bumi dan aktivitas gunung api. Sedangkan hidrosfer merupakan seluruh lapisan air di bumi yang sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar keseimbangan bumi tetap terjaga. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.